Kepemimpinan bukan jabatan, tapi perjalanan naik level. Ini 5 level kepemimpinan yang perlu kamu tahu, perhatiin ini. Pernah kepikiran gak sih, apa bedanya bos sama pemimpin sejati? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas 5 level kepemimpinan efektif yang bakal menjawab pertanyaan itu. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih yang bikin seseorang itu jadi pemimpin? Apa karena jabatannya manajer? Atau karena dia punya kuasa buat nyuruh-nyuruh? Mungkin itu yang ada di pikiran kita selama ini ya kan? Tapi ternyata kepemimpinan sejati itu jauh lebih dalam dari sekedar titel di kartu nama. Nah, ini nih poin pentingnya. Menjadi pemimpin itu bukan garis finish, bukan gelar yang nempel di nama Anda. Ini tuh sebuah proses, sebuah perjalanan buat terus berkembang. Dan serunya, perjalanan ini punya peta yang jelas loh. Menurut seorang pakar kepemimpinan, Dr. John C. Maxwell, perjalanan ini bisa kita petakan jadi 5 level. Anggap aja kayak kita lagi naik tangga, di mana setiap anak tangganya itu adalah tingkatan baru yang harus kita kuasai. Coba kita lihat petanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Tangga kepemimpinan. Kita mulai dari yang paling bawah, level 1, yaitu posisi, terus naik ke izin, produksi, pengembangan orang, dan yang paling tinggi di level 5, puncak. Tiap level punya tantangan dan kuncinya sendiri. Yuk, kita daki satu persatu. Oke, kita mulai dari anak tangga paling pertama, tempat di mana kebanyakan orang yang jadi pemimpin itu memulai perjalanannya. Di level ini, pengaruh Anda itu murni datang dari jabatan. Anda itu bosnya, titik. Orang-orang nurut sama Anda ya karena peraturan, karena mereka harus, bukan karena mereka terinspirasi. Ini memang fondasi awalnya, tapi pemimpin sejati gak akan betah lama-lama di sini. Sekarang, ayo kita naik ke tingkat selanjutnya, di mana kepemimpinan itu mulai terasa lebih personal. Nah, di sini perubahannya mulai kelihatan. Di level 2, Anda mulai membangun hubungan. Orang-orang ikutin Anda bukan lagi karena keharusan, tapi karena mereka suka dan percaya sama Anda. Suasana kerja jadi jauh lebih enak, dan disinilah pintu pengaruh yang sebenarnya mulai kebuka. Selanjutnya, level di mana seorang pemimpin mulai kasih bukti nyata. Di level 3 ini, semuanya tentang hasil. Anda membuktikan kalau Anda memang kompeten. Orang-orang lihat kalau Anda bukan cuma omong doang, tapi beneran bisa kasih hasil buat perusahaan. Kredibilitas Anda langsung naik, dan tim Anda jadi semangat karena mereka mau jadi bagian dari kemenangan. Kita lanjut lagi ya, ke level yang membedakan antara pemimpin yang baik dengan pemimpin yang luar biasa. Dan ini inti dari kepemimpinan sejati. Fokus Anda bergeser. Bukan lagi soal apa yang bisa saya hasilkan, tapi siapa yang bisa saya kembangkan. Anda berinvestasi ke tim Anda latih mereka, Anda kasih kepercayaan supaya mereka bisa jadi pemimpin-pemimpin baru. Anda itu seperti mencetak kesuksesan. Dan akhirnya, kita tiba di puncak tangga kepemimpinan. Level ini adalah hasil dari seumur hidup Anda mempraktikkan 4 level sebelumnya secara konsisten. Pengaruh Anda itu sudah melampaui jabatan dan perusahaan. Orang-orang mengikuti Anda karena rasa hormat yang tulus. Bukan cuma karena kerjaan, tapi karena karakter Anda. Inilah yang namanya warisan kepemimpinan. Oke, kita udah tahu nih 5 tingkatannya. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita naik dari satu level ke level berikutnya? Ternyata ada prinsip-prinsip praktis yang bisa kita pakai. Pertanyaan ini penting banget. Paham level-levelnya itu satu hal, tapi untuk benar-benar naik tingkat, kita butuh tindakan nyata. Yuk kita lihat alat-alat apa aja yang kita butuhkan. Nah, untuk mendaki tangga ini ada 7 prinsip kunci. Pertama, wujudkan. Jangan cuma ngomong tapi kerjakan. Kedua, dengarkan dulu. Coba pahami tim Anda sebelum minta dipahami. Ketiga, kalau jawab sesuatu harus jelas, karena kejelasan itu membangun kepercayaan. Keempat, kuasai visi Anda biar orang lain juga semangat buat ikut. Kelima, jangan pernah berhenti penasaran, terus bertanya dan belajar. Keenam, dengarkan dari 2 sisi sebelum ambil keputusan. Dan yang terakhir, ketujuh, selalu bersiap. Persiapan itu kunci sukses. Prinsip kedua soal mendengarkan ini fundamental banget. Kutipan ini jadi pengingat, kita dikasih 2 telinga dan 1 mulut, itu ada alasannya. Ini cara Anda membangun hubungan di level 2 dan mengembangkan orang di level 4, yaitu dengan benar-benar memahami mereka. Dan prinsip ketujuh ini, pengingat yang tajam banget. Persiapan adalah segalanya. Rencana yang matang dan tindakan yang terarah itu fondasi kesuksesan Anda. Apalagi kalau mau konsisten menghasilkan sesuatu di level 3 dan seterusnya.
Setelah kita bahas semua level dan prinsipnya, sekarang waktunya buat sedikit refleksi. Coba kita lihat lagi tangga kepemimpinan tadi. Ingat ya, ini bukan buat melabeli diri sendiri, tapi ini adalah peta. Dimanapun posisi Anda sekarang, selalu ada langkah berikutnya yang bisa diambil untuk tumbuh jadi pemimpin yang lebih baik dan lebih berpengaruh. Jadi, saya akan akhiri dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Di level manakah Anda sekarang? Coba jawab dengan jujur pada diri sendiri, karena sadar posisi kita di mana, itu adalah langkah pertama dalam perjalanan menjadi seorang pemimpin sejati. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ini membuka pikiranmu, pastikan kamu follow dan bantu share agar makin banyak yang sadar.